Bendera, siap. Kepada bendera merah putih. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat serta kurnia-Nya lah kita dapat berkumpul di lapangan madrasah kita yang berbahagia ini, dalam rangka kita melaksanakan suatu kegiatan yang sangat khidmat dan kegiatan yang sangat bersejarah, yaitu Hari Guru. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Habibullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalahnya yang kita ikuti, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang setia kepada sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak pimpinan yang sama-sama kita muliakan, kemudian Bapak dan Ibu para wakaf, kemudian Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya banggakan, anak-anak kami mulai dari kelas 10, 11, dan 12 yang Bapak banggakan dan menjadi generasi harapan bangsa, agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, kembali kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita dapat melaksanakan yaitu Hari Guru yang ke-74. Kenapa kita harus memperingati Hari Guru? Karena Hari Guru ini, karena guru sangat berjasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak dan Ibu yang saya muliakan beserta anak-anak kami, guru diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya yang terdiri dari dua suku kata. Yang pertama gu, yang kedua ru. Yang diartikan kalau gu artinya kegelapan, kalau ru artinya menghalau. Jadi artinya guru itu adalah mengikis segala kebodohan, menghalau segala kegelapan. Kegelapan yang dimaksud di sini, kata Profesor Dr. Sumadi adalah minaz zulumati ilan nur. Artinya menarik anak-anak kami, menarik para siswa dari kegelapan kebodohan kepada keterangan ataupun kecahaya iman dan Islam, yaitu menjadi anak yang cerdas. Anak-anak kami yang kami banggakan, perlu kita ketahui kenapa harus guru yang kita muliakan. Karena dalam kehidupan kita anak-anak kami ada dua bapak dan ibu kita. Yang pertama bapak dan ibu yaitu jasmaniah kita, yang memberikan nafkah jasmaniah kita, itulah ibu dan bapak kandung kita. Sedangkan guru-guru kita yang sebelah kanan bapak sana dan yang ada di belakang dan di samping kiri saya adalah orang tua kita yang memberikan nafkah rohaniah kita. Oleh sebab itu perlu kita muliakan. Kenapa? Karena memang gurulah yang paling salah satu profesi yang paling mulia yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sesuai dengan sabdanya, kun aliman, kata Rasul. Hai anak-anakku, umatku, kata Rasul, jadilah kamu menjadi seorang guru. Nggak dibilang yang lain-lain, Pak Camat tidak dibilang. Guru yang pertama. Kemudian kalau nggak mampu, Pak, saya nggak mampu jadi guru, nggak ada hobi. Au muta'alliman, atau jadilah kamu seorang pelajar, santri, atau disebut namanya ini siswa, peserta didik. Bahasa sekarang peserta didik, terserahlah mau apa bahasanya, yang penting yang mendapat pembelajaran dari guru. Kalau tidak mampu juga au mustami'an, atau jadilah Anda menjadi seorang pendengar. Di masjid kita mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu. Juga tidak mampu kelewat kali ya. Au muhibban, atau jadilah Anda pencinta agama, pencinta ilmu, pemerhati ilmu. Salah satunya komite pemerhati ilmu. Kalau kamu nanti ditinggal di kampung, jadilah pemerhati ilmu, maka kamu tergolong orang yang mulia. Wala takun khomisan, kata Rasul, jangan kamu menjadi orang yang kelima. Guru tidak, siswa tidak, mendengar tidak, penggemar tidak, maka dia patahlah, maka hidupmu binasa. Celaka 12, kata anak-anak sekalian. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang selanjutnya khususnya kepada anak-anak kami, anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, guru-gurumu ada di sini lebih daripada 30 orang. Maka hormatilah dia, sayangi dan muliakan. Karena bahasa kita mengatakan orang yang menghormati guru mulia hidupnya.
Sebaliknya Rasul pernah bersabda, anak-anak bapak boleh bapak kalian catat dalam pikiran dulu ya. Nanti ini saya tinggalkan aja. Rasul bersabda, anak-anak bapak dan guru kami yang saya muliakan, manistahofa ustazahu ibtaliyallahu bisalasati baliyat. Siapa yang menganggap remeh kepada gurunya, maka Allah memberikan dia cobaan, 3 macam cobaan, 3 macam bencana anak bapak. Nauzubillah. Apa yang pertama? Kalau Anda durhaka kepada guru, melecehkan guru, mengkhianati guru, maka tunggu Anda mendapat salah satu dari yang 3. Yang pertama kata Rasul, nasya ilmuhu, ilmunya hilang. Pas keluar dari sini, kalau nanti insya Allah kalau dari ini apa namanya, sistem SKS IP-nya 4. Tapi begitu disuruh mengajar nggak ada yang keluar. Masuk perguruan tinggi nggak lulus, nggak bisa terjawab soal. Kenapa? Ingatlah anakku, kamu durhaka mungkin kepada guru kita di sini, orang tua rohaniah kita. Dari sekarang kan ini hari momen paling penting sama kita. Kita nanti minta maaf sama guru-guru kita. Jangan tunggu hari raya. Itu yang pertama. Yang kedua, doko rizkuhu, mampet rezekinya. Bahasa kita apa itu? Dia miskin. Dia tamat perguruan tinggi, S1-nya teknologi, S1-nya guru, tapi tidak dipakai orang. Kenapa? Karena durhaka sama guru dan dosen. Alah, apa ini? Guru ini sibuk kali. Jangan. Guru itu adalah orang tua kita. Kalau guru kita ini masuk surga, yang pertama setelah keluarganya yang dia lihat, yang dia berikan syafaat, nanti guru-guru kita kan dikasih berikan syafaat. Kalau dia masuk surga, kalau nggak masuk surga nggak bisa juga ya. Yang pertama setelah apanya keluarganya, anak didiknya. Maka dekat-dekatlah kepada guru. Yang terakhir, na'udzubillah, umma na'udzubillah, wa mata bi ghairi iman. Kalau Anda durhaka sama guru, Anda akan mati dalam keadaan tidak beriman. Sedangkan kita mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati dalam keadaan tidak iman. Tetap kita iman. Harapan Bapak ini semua yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, karena yang panas bukan Ananda, saya yang panas ya kan. Oleh sebab itu, marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini, baik Tuan, Ibu Ibran guru Ibu dan Bapak guru kita, teristimewa kepada anak-anak Bapak, dapat kita amalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.